Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tindakan pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang atlet e-sport yang berasal dari negara Korea Selatan. Pria yang cukup terkenal di dunia e-sport tersebut dengan tega mengeksekusi pacar kesayangannya sendiri di sebuah hotel yang berada di negara Vietnam. 두 사람은 오후 1시 9분경 객실로 들어섭니다. 이 모습이 현아 씨의 생전 마지막 모습이 됐습니다. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini dan apa motif si pelaku mengeksekusi pacarnya tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Korea Selatan, hiduplah seorang laki-laki bernama Lee Chan-ju, berusia 25 tahun. Chan-ju tinggal dan tumbuh bersama keluarganya, namun di sini tidak diketahui identitas dari orang tuanya. Chan-ju dikenal di lingkungannya sebagai anak yang optimis dan pekerja keras, di mana di usianya yang baru menginjak 13 tahun, Chan-ju sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang atlet e-sport. Salah satu game yang sering dia mainkan adalah League of Legends atau yang disingkat dengan LOL. Game ini merupakan sebuah permainan video, area pertarungan multi pemain yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Riot Games. Di dalam game tersebut, Chan-ju bermain dengan menggunakan nickname Yaharong. Nama ini diambil dari salah satu novel Jepang yang berjudul As Expect My Youth Love Comedy Was Wrong. Dan kata Yaharong sendiri sering digunakan oleh salah satu pemeran utama di novel itu yang bernama Yugi Hamayui. Ketekunan Chan-ju sebagai atlet e-sport semakin hari semakin berkembang. Beberapa orang menilai ia dapat menjadi calon atlet yang memiliki potensi yang sangat besar. Nama Yaharong sendiri bahkan sudah masuk ke dalam list pemain tingkat atas sejak Chan-ju masih SMP. Dan ketika Chan-ju menyadari hal itu, Chan-ju pun memutuskan untuk fokus menjadi atlet e-sport dengan berhenti bersekolah sejak kelas 1 SMA. Ia mendedikasikan dirinya untuk berlatih secara mandiri agar dapat menjadi atlet profesional. Meski belum resmi menjadi atlet profesional karena usianya masih sangat muda, Chan-ju sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar. Misalnya saja pada tahun 2016, ia berhasil memenangkan posisi pertama di sebuah turnamen yang bernama Presidential Cup Amateur Esport. Lalu masih di tahun yang sama, dia juga mengikuti sebuah turnamen lainnya yang bernama LSF World Championship dan juga berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Berkat pencapaiannya ini, banyak tim bersiap untuk merekrut dirinya. Para penggemar dan orang-orang di dunia pro game tidak sabar lagi melihat Chan-ju memulai debutnya sebagai atlet profesional. Memasuki usia 17 tahun, Chan-ju secara resmi memulai karirnya sebagai atlet e-sport dan masuk ke dalam tim yang bernama Jin Air Green Wings. Di dalam tim tersebut, Chan-ju beberapa kali berhasil memenangkan turnamen profesional yang diadakan di negara Korea Selatan. Namun seiring waktu berjalan, karir Chan-ju di tim tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pada tanggal 17 November 2020, tim Jin Air Green Wings memutuskan untuk membubarkan diri dan Chan-ju pun keluar dari sana. Hal ini cukup mengecewakan bagi Chan-ju. Orang-orang banyak berekspektasi kepadanya, tetapi dirinya malah gagal untuk memenuhinya. Namun Chan-ju tidak menyerah. Ia berusaha untuk memperbaiki diri dan bangkit kembali. Pada tahun 2022, Chan-ju kembali direkrut oleh salah satu tim profesional yang cukup terkenal yang bernama Detonation Focus Me atau yang disingkat dengan DFM. Mereka tergabung dalam League of Legends Japan Leagues atau LJL dan Chan-ju kembali membuktikan kemampuannya. Ia berhasil memenangkan pertandingan dan namanya pun kembali melejit sebagai pemain pro. Waktu demi waktu sayangnya keberhasilan ini tak bertahan lama. Di turnamen League of Legends World Championship 2022, performa Chan-ju entah mengapa menjadi sangat buruk dan hal ini juga diperparah dengan tim DFM yang tereliminasi. Kompetisi itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Chan-ju. Setelah kontraknya dengan DFM berakhir, Chan-ju mencoba untuk mencari tim lainnya. Tetapi sayangnya, tidak ada tim yang mau menerima Chan-ju lagi.
Dan akhirnya Chanju pun memutuskan untuk pensiun. Keputusan itu ternyata dianggap adalah sebuah kegagalan bagi Chanju. Setelah berhenti menjadi atlet, Chanju sempat kehilangan arah dan tak tahu harus melakukan apapun. Ia kehilangan kepercayaan diri dan juga tujuan hidupnya. Namun di masa yang berat itu, Chanju sempat menjadi seorang streamer game yang mendapatkan cukup banyak penonton karena ia masih memiliki beberapa penggemar. Tapi tetap saja, hal ini belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri Chanju. Di tahun 2023, Chanju mulai menunjukkan sikap yang aneh. Suatu hari tepatnya di bulan April, Chanju tiba-tiba membuat reservasi di sebuah salon kuku yang mana biasanya didatangi oleh perempuan, tetapi juga ada terkadang oleh laki-laki. Di salon tersebut, ia menerima perawatan dengan baik yang dilayani oleh beberapa wanita. Selama proses perawatan tersebut, Chanju malah bergumam dengan mengatakan beberapa hal yang membuat karyawan di sana tidak nyaman melayaninya. Tak hanya itu, setelah perawatan kukunya selesai, Chanju juga menolak untuk membayar. Ia malah berkeliaran di salon tersebut sehingga membuat para karyawan di sana menjadi takut. Selama beberapa menit berada di salon, ia berjalan-jalan di dalam, namun tiba-tiba ia berhenti berjalan dan melepaskan pakaiannya. Setelah melepaskannya, ia kemudian tidur di atas kasur. Hal ini semakin membuat panik sang penjaga salon. Namun untungnya, ia tetap bisa tenang dan memohon kepada Chanju untuk menggunakan pakaiannya lagi. Perempuan itu juga mengingatkan Chanju bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan kriminal. Tetapi Chanju sama sekali tidak menghiraukan si penjaga salon. Pemilik salon kemudian menjadi semakin takut dan langsung menelpon polisi untuk melaporkan Chanju. Tak lama setelah itu, polisi pun tiba dan langsung menangkap pria itu. Chanju ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Seoul. Polisi bahkan sempat melakukan tes urin kepada Chanju untuk mengetahui apakah ia menggunakan obat terlarang atau tidak. Dan ternyata hasilnya negatif. Setelah beberapa lama ditahan, Chanju pun dilepaskan dan ia pulang kembali ke rumahnya. Tetapi bukannya menyesali perbuatan yang sebelumnya ia lakukan, ia malah mencoba kembali menghubungi salon kuku itu. Namun ketika pihak salon mengetahui kalau itu adalah Chanju, mereka pun langsung menutup panggilannya. Kejadian Chanju itu sampai ke telinga media Korea Selatan. Mereka mulai menaikkan berita memalukan itu. Tetapi mereka hanya memberitahukan bahwa ada seorang mantan atlet e-sport yang melakukan tindakan tidak senonoh di sebuah salon kuku. Meskipun identitasnya telah disembunyikan, teman-teman Chanju yang membaca berita itu tetap mengetahui bahwa itu adalah Chanju. Mereka yang bingung kemudian bertanya kepada Chanju mengapa ia melakukan hal yang konyol itu. Kepada teman-temannya, Chanju menjawab kalau itu hanyalah terbawa insting. Chanju bercerita ketika itu ia merasakan sebuah dorongan keinginan luar biasa yang tidak bisa ia kontrol. Sehingga ia tidak bisa berpikir secara rasional ketika itu. Merasakan bahwa sikap Chanju sudah tak terkendali dan berpotensi membahayakan bagi orang-orang sekitar dan dirinya, ayah Chanju memutuskan membawa Chanju ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kalau Chanju didiagnosa menderita bipolar, sebuah penyakit yang ditandai dengan gejala seperti delusional, perilaku impulsif, dan kehilangan kendali diri. Oleh karena itu, pada kasus tertentu, hal ini dapat menimbulkan bahaya pada diri sendiri atau orang sekitar. Akibat dari diagnosis dokter tersebut, Chanju mulai menjalani perawatan dengan dukungan dari keluarganya. Selama 6 bulan, Chanju menjalani rawat jalan dan mendapatkan suntikan setiap bulannya. Namun, Chanju seringkali menolak untuk minum obat dan ia tidak mau mengikuti sesi perawatan lanjutan. Penolakan Chanju ini membuatnya menjadi sering bertengkar dengan ayahnya. Mereka terus-menerus berdebat setiap kali Chanju harus meminum obatnya. Hal ini membuat hubungan ayahnya dengan Chanju menjadi semakin lenggang. Ayah Chanju yang kelelahan mengurus Chanju mulai mengurangi penguasanya terhadap putranya tersebut. Setelah hubungannya dengan sang ayah merenggang, Chanju yang sudah tak memiliki kegiatan lain menjadi kesepian dan ia mulai mencari-cari teman baru. Pada tahun 2023,
Chanju mengikuti sebuah kegiatan kencan buta, yaitu sebuah kegiatan di mana pria dan wanita yang belum saling mengenal bertemu di suatu tempat dengan tujuan untuk mencari pasangan. Pertemuan ini biasanya diatur oleh teman dari masing-masing pihak. Dalam kegiatan itu, Chanju bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Park Hyuna, berusia 33 tahun. Wanita tersebut ternyata membuat Chanju tertarik kepadanya, sehingga ia berusaha mendekatinya. Pendekatan Chanju tersebut ditanggapi baik oleh Park Hyuna karena ternyata ia telah mengenali Chanju sebagai Yaharong yang merupakan seorang mantan atlet e-sport terkenal. Chanju yang merasa mendapatkan sinyal baik dari Hyuna semakin berusaha untuk mendekati Hyuna. Setelah mengobrol selama beberapa jam dan ingin berpamitan, keduanya sempat saling bertukar kontak. Hubungan Chanju dan Hyuna terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Pada April 2024, Hyuna menyampaikan pada keluarganya bahwa ia memiliki seorang kekasih yang merupakan mantan atlet e-sport terkenal. Keluarga Hyuna yang mendengar itu merasa ikut senang. Mereka berharap Hyuna bisa melangkah lebih jauh dengan pria tersebut ke jenjang pernikahan. Setelah beberapa lama resmi menjadi pasangan kekasih yang serasi, entah mengapa tiba-tiba perlahan-lahan sikap Chanju mulai berubah. Ia menjadi sering marah dan emosi tanpa sebab yang jelas. Hal ini membuat mereka sering bertengkar dan Hyuna pun merasa tertekan karenanya. Meski Hyuna telah mengetahui penyakit yang dialami oleh Chanju, Hyuna tetap menerima Chanju dengan senang hati. Tetapi semakin hari, Chanju semakin meremehkan penyakitnya. Chanju masih menolak untuk melakukan perawatan dan meminum obat. Hal ini membuat keadaannya perlahan menjadi semakin buruk. Chanju mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia terkadang juga mengalami sebuah delusi. Pada tanggal 28 Mei 2024, Chanju mengirimkan sebuah pesan kepada Hyuna. Tetapi Hyuna tidak membalasnya karena isi pesan tersebut tidak jelas dan tidak dipahami oleh Hyuna. Di saat tersebut, ternyata Chanju sebenarnya sedang mengalami sebuah halusinasi, di mana pada jam 9.58 malam, Chanju tiba-tiba keluar dari rumahnya tanpa mengenakan kaos dan juga sebuah sandal. Ia kemudian berjalan ke kantor polisi dekat rumahnya dan mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa ada seseorang yang mengawasi dirinya sehingga membuatnya takut. Saat ditanya siapa orang tersebut, Chanju malah mengatakan sebuah hal yang tidak masuk akal. Dan ketika polisi sudah menyadari bahwa Chanju sedang mengalami hal halusinasi, mereka pun langsung menghubungi pihak keluarga Chanju. Saat itu polisi langsung menghubungi ayah Chanju dan ketika ayahnya datang, Chanju pun langsung dibawa pulang. Ketika sampai di rumah, ayahnya dengan perasaan emosi bertanya kepada Chanju apa yang sebenarnya ia ingin lakukan. Lalu kemudian Chanju yang masih dalam keadaan halusinasi, ia malah mengatakan kepada ayahnya bahwa akan ada sebuah gempa bumi besar yang akan terjadi, sehingga dirinya harus terbang ke sebuah tempat terpencil untuk memperbaiki posisi rotasi bumi, agar gempa itu tidak terjadi. Ayahnya yang semakin pusing akhirnya hanya bisa mengabaikan apa yang Chanju katakan. Bahkan setelah kejadian tersebut, ayah Chanju tidak lagi memperketat pengawasannya terhadap putranya itu. Keesokan harinya, ketika ayahnya sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan pesan teks dari Chanju. Chanju saat itu mengatakan bahwa ada keadaan mendesak dan ia membutuhkan uang saat itu juga. Lalu ayahnya membalas pesan dengan menanyakan di mana keberadaan Chanju. Chanju kemudian menjawab kalau dia sedang berada di bandara. Tetapi ayahnya tidak percaya dengan jawaban Chanju. Ia kemudian menyuruh Chanju pulang ke rumah jika ia tak memiliki kegiatan di luar sana. Tetapi sayangnya, dugaan dari ayahnya ternyata salah besar. Karena pada saat itu, Chanju memang berada di bandara Incheon dan ia sedang memesan tiket untuk berangkat ke negara Vietnam. Ketika tidak bisa mendapatkan uang dari ayahnya, Chanju mencoba untuk memintanya kepada teman-temannya. Salah satu temannya yang tidak mengetahui penyakit Chanju akhirnya memberikan sejumlah uang kepada Chanju untuk dirinya bisa memberi sebuah tiket pesawat. Chanju pergi ke Vietnam hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Begitu sampai di negara Vietnam, Chanju pergi ke sebuah hotel dan ingin memesan kamar. Namun kendala bahasa membuat hal ini sulit dilakukan. Lama-kelamaan Chanju menjadi marah dan mulai berperilaku kasar. Ia sampai melempar handphonenya dan langsung kabur setelah itu.
Chanju kabur dan pergi ke sebuah danau dekat hotel itu berada. Di sana ia membuka semua pakaiannya dan berdiri di hadapan danau. Ia hanya memandang kosong ke arah danau tanpa bergerak sedikit pun. Warga yang melihat hal itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan ketika polisi datang, mereka langsung menangkap Chanju untuk dibawa ke kantor polisi. Polisi yang baru mengetahui bahwa Chanju adalah warga negara Korea Selatan, mereka mencoba menghubungi kedutaan Korea Selatan di negara Vietnam. Pihak kedutaan Korea Selatan langsung bergerak dan menghubungi ayah Chanju. Mereka menyampaikan bahwa putranya ada di kantor polisi Vietnam dan meminta ayahnya untuk datang menjemputnya. Di kantor polisi tersebut, Chanju mendapatkan kembali handphone yang diamankan pihak hotel dan kemudian diberikan kepada polisi. Chanju memeriksa ponselnya dan menemukan banyak pesan dari Hyuna. Ia kemudian langsung membalas pesan-pesan tersebut. Namun, bukannya menjelaskan apa yang sudah terjadi pada dirinya di negara Vietnam, Chanju malah meminta Hyuna untuk menghubungi ayahnya. Meski masih bingung dan tak memahami apa yang terjadi, Hyuna melakukan apa yang diminta Chanju dan ia menghubungi ayah Chanju. Ayah Chanju yang sudah mengetahui apa yang terjadi menjelaskan situasinya kepada Hyuna. Namun ayah Chanju berkata kepada Hyuna bahwa dirinya tidak bisa pergi ke Vietnam untuk menjemput Chanju karena dia saat itu sedang banyak pekerjaan. Ayah Chanju justru meminta pertolongan Hyuna untuk pergi ke negara Vietnam untuk menjemput Chanju. Hyuna yang tadinya ragu dan tak ingin pergi, tetapi karena ia merasa khawatir terhadap Chanju, ia pun memutuskan untuk berangkat. Sebelum terbang ke negara Vietnam, Hyuna sempat meminta izin kepada keluarganya dengan mengatakan ia akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Keluarganya yang mendengar itu merasa tidak curiga ataupun khawatir karena memang Hyuna ini bekerja di bidang perdagangan internasional yang mengharuskan Hyuna melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu pada tanggal 30 Mei 2024, Hyuna berangkat ke Vietnam dan mendarat di Bandara Hanoi pada jam 8 pagi. Sesampainya di sana, Hyuna langsung pergi ke kedutaan Korea Selatan untuk meminta bantuan agar Chanju dapat dibebaskan. Setelah pihak kedutaan setuju, mereka pun bersama-sama pergi ke kantor polisi dan akhirnya Chanju pun dibebaskan. Setelah dibebaskan, Hyuna mengajak Chanju untuk langsung pulang ke Korea Selatan. Namun Chanju menolak. Ia malah meminta Hyuna untuk beristirahat terlebih dahulu karena dirinya merasa sangat lelah. Hyuna yang merasa kasihan pada Chanju langsung menyetujui permintaannya. Mereka kemudian mencari sebuah hotel untuk menginap di sana. Setelah lama mencari, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang bernama Lotte Hotel yang terletak di distrik Ban Dinh, Hanoi. Sesampainya mereka di hotel tersebut, mereka berjalan berdua bergandengan tangan seperti pasangan yang tidak memiliki masalah sebelumnya. Sesampainya di depan kamar, keduanya langsung masuk dan membereskan barang-barang mereka sambil mengobrol. Setelah larut dalam obrolan, tiba-tiba saja hawa nafsu Chanju menjadi meningkat. Ia kemudian mengajak Hyuna untuk melakukan sebuah hubungan badan. Hyuna yang mendengar itu tentu sontak merasa kaget. Ia jelas menolak dengan alasan bahwa mereka belum terikat pernikahan dan ia tidak seharusnya melakukan hubungan terlarang itu. Penolakan tersebut ternyata membuat Chanju merasa marah. Ia mulai membentak-bentak Hyuna serta menyakitinya. Hyuna yang sedang berdiri tiba-tiba didorong oleh Chanju hingga membuat dirinya terjatuh ke atas kasur. Melihat Hyuna yang sudah terbaring di atas kasur, Chanju kemudian mencekik leher Hyuna dengan sekuat tenaga. Mendapatkan serangan itu, Hyuna mencoba untuk melawan dan membebaskan diri. Namun sayangnya, perlawanan Hyuna tersebut tetap tidak berhasil. Tubuh Hyuna perlahan-lahan menjadi semakin lemas dan nafasnya mulai terasa lemah. Lalu setelah beberapa saat, Chanju yang melihat Hyuna masih bisa bernafas kemudian mengambil sebuah bantal. Dan seketika, Chanju membekap Hyuna dengan menggunakan bantal itu. Dan akhirnya, karena tak kuat lagi menahan sakitnya, Hyuna pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari kalau Hyuna sudah meninggal dunia, seketika membuat Chanju menjadi panik. Di tengah kepanikan itu, Chanju berpikir untuk mengakhiri hidupnya juga. Saat itu, Chanju yang ternyata sudah tidak berbusana sama sekali,
memilih untuk keluar dari kamarnya. Ia berniat untuk melompat dari atap hotel tersebut. Namun untungnya saat ia menaiki tangga yang menuju ke atap hotel, salah satu security hotel melihat dirinya dan langsung mencoba untuk menghentikan Chanju. Lalu kemudian pihak security membawa Chanju ke lobi hotel untuk diamankan. Setelah diamankan, pihak security menanyakan kenapa Chanju tidak berbusana dan berkeliaran di sekitaran hotel. Bukannya menjawab pertanyaan, Chanju malah mengamuk dan menendang pihak security tersebut. Pihak security mencoba menenangkan Chanju dan juga langsung menghubungi pihak kepolisian. Setibanya polisi di sana, polisi langsung menginterogasi Chanju. Chanju menjawab beberapa pertanyaan dari pihak kepolisian dan langsung mengarahkan mereka ke kamar tempat ia menginap. Saat polisi masuk ke kamar itu, polisi melihat seorang wanita sedang terbaring di atas kasur dalam posisi terlentang dan wajahnya tertutup dengan bantal. Karena merasa curiga, polisi mengecek kondisi wanita tersebut. Dan saat mengecek denyut nadinya, mereka sontak kaget karena ternyata wanita itu sudah meninggal dunia. Polisi saat itu langsung mengamankan Chanju untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Beberapa polisi lainnya langsung mengamankan jasad Hyuna untuk dilakukan otopsi di rumah sakit. Kasus ini dilakukan oleh pihak kepolisian Vietnam. Pada pihak kepolisian, Chanju mengaku bahwa ia memang telah mengeksekusi Hyuna. Awalnya, Chanju mengatakan bahwa alasan ia mengeksekusi Hyuna adalah karena Hyuna menolak untuk berhubungan badan. Namun beberapa saat kemudian ia mengubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia marah kepada Hyuna karena Hyuna mengaku bahwa ia pernah terlibat suatu prostitusi. Namun beberapa saat kemudian ia mengubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia marah kepada Hyuna karena Hyuna mengaku bahwa ia pernah terlibat tentang prostitusi. Polisi yang mendengar pengakuan dari Chanju merasa ada hal yang janggal dengan pernyataannya yang kedua. Mereka lebih mempercayai pernyataan di mana Hyuna menolak untuk berhubungan dengan Chanju, yang mana akibat penolakan tersebut Hyuna dieksekusi oleh Chanju. Hal ini dikuatkan dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh pihak forensik. Mereka menyatakan adanya luka di bagian paha Hyuna yang memungkinkan adanya penyerangan terhadap Hyuna. Polisi masih belum bisa memastikan apa alasan sebenarnya keduanya bertengkar. Tetapi polisi menemukan temuan lain di mana mereka mengetahui bahwa saat melakukan aksinya, Chanju positif menggunakan obat-obatan terlarang. Sehingga temuan ini membuat kasus Chanju menjadi semakin rumit, di mana ia bukan hanya melakukan pengeksekusian, tetapi juga menggunakan obat-obatan terlarang. Chanju akan diadili dan dihukum di negara Vietnam karena kejadian tersebut terjadi di negara itu. Namun karena telah terbukti bahwa Chanju sedang menderita penyakit bipolar yang membuat keadaan mentalnya tidak stabil, maka dari itu Chanju pun akan direhab terlebih dahulu sebelum diadili nantinya. Selama proses kasus ini berlangsung, ayah Chanju tetap bersikeras kalau anaknya melakukan kejahatan tersebut disebabkan oleh penyakit yang dideritanya dan juga pengaruh obat yang ia konsumsi. Ayahnya meyakini bahwa Chanju tidak menggunakan obat-obatan terlarang, ia melainkan meminum obat yang diresepkan oleh dokter untuknya. Ayahnya berusaha terus memberikan argumen-argumen agar Chanju terbebas dari tuduhan penggunaan obat-obatan terlarang. Karena jika Chanju terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, hukum untuk Chanju akan menjadi semakin berat. Jika terbukti bersalah atas pengeksekusian dan juga penggunaan obat-obatan terlarang, Chanju bisa saja terancam mendapatkan hukuman eksekusi. Selama kasus ini beredar, ayah Chanju juga sempat berbohong kepada awak media. Ketika diwawancara, ayahnya mengatakan bahwa ia tak bisa berangkat ke Vietnam karena masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ia juga mengatakan kepada mereka kalau dirinya sempat melarang Hyuna untuk pergi ke Vietnam karena khawatir dengan keselamatan Hyuna jika pergi ke sana sendirian. Namun, kebohongan ini terbongkar di dalam persidangan. Jaksa mengeluarkan bukti berupa tangkapan layar percakapan antara ayah Chanju dan juga Hyuna. Di dalam percakapan itu, ayah Chanju secara terang-terangan meminta Hyuna untuk pergi ke negara Vietnam dengan tujuan menjemput Chanju. Setelah semuanya ini terbongkar, ayah Chanju masih belum meminta maaf kepada keluarga Hyuna. Sementara itu, selama keluarga Chanju sibuk mengurus persidangan di Vietnam, keluarga Hyuna yang sudah memulangkan jasad Hyuna bersiap untuk melakukan upacara pemakaman. Di
Di dalam upacara tersebut, terlihat dari wajah-wajah keluarga dari Hyuna bagaimana mereka merasa kehilangan terhadap perempuan itu. Hyuna yang sempat meminta izin kepada orang tuanya untuk mengurus sebuah pekerjaan ternyata malah pergi untuk selamanya dan tak akan bisa lagi bertemu dengan mereka. Bagi keluarganya, Hyuna adalah sosok wanita yang kuat, cerdas, dan baik hati. Hyuna pergi ke Vietnam dengan niat untuk membantu orang yang dicintainya. Namun bukannya mendapatkan balasan yang baik, ia malah kehilangan nyawanya sendiri. Hyuna telah pergi untuk selamanya, namun kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikannya selama ini akan selalu terkenang dan diingat oleh orang-orang yang mencintainya. Mari kita doakan semoga Hyuna beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan kekuatan. Semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.